Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi berikutnya yang akan saya bahas adalah fitnet group dan subgroup. Fitnet group dan subgroup ini yang akan dibahas itu apa yang dimaksud dengan fitnet group dan apa yang dimaksud dengan subgroup. Definisi urutan grup. Fitnet group itu adalah banyaknya anggota suatu kelompok terhingga atau tak terhingga disebut mimisan. Kita akan menggunakan identitas G untuk menyatakan order dari G. Jadi grup dari bilangan Z bilangan bulat pada penjumlahan memiliki order terhingga, sedangkan untuk U 10 sama dengan 1379 pada perkalian modulo 4 memiliki order 4. Nah, definisi fitnet group dan order group. Jumlah anggota dari suatu grup disebut dengan order. Order dari grup G dinotasikan dengan nilai mutlak G ini, garis G samping kanan kiri, itu disebut dengan order dari G. Seperti halnya grup Z terhadap operasi penjumlahan mempunyai order yang tidak terbatas, sehingga disebut infinite group. Sedangkan grup U10 yang tadi yang 1379 terhadap operasi perkalian modulo 10 itu hanya mempunyai order 4, sehingga disebut finite group atau terbatas, bukan infinite. Definisi order dari anggota grup. Order dari anggota G sebuah grup G besar merupakan bilangan bulat terkecil positif n dengan n sama dengan identitas untuk grup terhadap operasi perkalian. Untuk grup terhadap operasi penjumlahan dinyatakan dengan 0. Jika tidak memenuhi definisi di atas, maka disebut infinite order. Order dari anggota G sebuah grup G besar dinotasikan dengan order G. Order dari anggota G sebuah grup G besar dapat dicari dengan hanya menghitung urutan dari G1, G2, G3 seterusnya sampai perhitungan menghasilkan sebuah identitas yaitu 0 untuk grup terhadap operasi perkalian. Sedangkan untuk grup terhadap operasi penjumlahan, order dari anggota sebuah grup G dapat dicari dengan menghitung 1G, terus 2 ke G, 3 ke G, 4 ke G sampai perhitungan menghasilkan identitas yaitu 0. Jika perhitungan dilanjutkan tetapi tidak menghasilkan identitas, maka G merupakan infinite group order. Contoh, diberikan Z10 terhadap operasi penjumlahan modulo 10. Kan kita tahu Z10 itu berarti 0 sampai 9 gitu, di bawah 10. Grup ini mempunyai order grup yaitu 10. Order masing-masing grup dicari dengan menghitung sama dengan 0. Order dari 0 itu 1 kali 0, 2 kali 0. Jadi order dari 0 itu ya tetap 0. Lalu dinotasikan dengan order 0 itu sama dengan 0. Order dari 1, 1 kali 1 sama dengan 1, 2 kali 1 sama dengan 2, 3 kali 1 sama dengan 3, terus sampai 10 kali 1 itu sama dengan 0. Kenapa 0? Karena ini kan modulo, berarti kan 10 itu kan habis dibagi 10. Jadi kalau hasilnya 10 udah berarti 0. Kalau hasilnya 11 berarti itu 1. Jadi order dari 1 adalah 1 sampai 9 dan 0. Itu dinotasikan berarti jumlahnya ada 10. Order dari 1 berarti sebanyak 10. Nah, order dari 2, 1 kali 2, 2, 2 kali 2, 4, 3 kali 2, 6, 4 kali 2, 8, 5 kali 2, 10, berarti hasilnya 0 lagi. Udah, karena udah ketemu sampai ke 0, berarti ntar bakalan balik lagi. Jadi order dari 2, tulis aja 2, 4, 6, 8, dan 0. Kan berarti jumlahnya ada 5. Ini order dari 2, bukan 1. Terus order dari 3, itu 1 kali 3, 3, 2 kali 3, 6, 3 kali 3, 9, 4 kali 4 kali 3 itu 2, 5 kali 3 itu 5, 6 kali 3 itu 8,
7 kali 3 21, modulonya berarti 1, 8 kali 3 itu 24, modulonya berarti 4, 9 kali 3 itu 7, terus semuanya dihitung, maka ditulis, dinotasikan dengan 3. Order dari 3 ini sama dengan 1, dan seterusnya sampai 10 itu begitu. Lanjut ke subgroup. Dalam definisinya yang mana pada poin 4.1, jika G grup dan H himpunan tak kosong dengan H merupakan subset dari G, maka H subgrup dari G jika H termasuk sebuah grup. Teorema 4.4 diberikan G grup dan H subset G yang tak kosong, maka H subgrup dari G jika dan hanya jika untuk setiap A dan B seelemen dengan H, maka berlaku A dikali inverse AB inverse ini juga seelemen dengan H. Untuk pembuktian, diketahui H merupakan subgrup dari G, ambil sembarang A dan B seelemen H. Karena H subgrup, maka terdapat B inverse yang seelemen dengan H. Berdasarkan sifat ketertutupan subgrup H, maka A dikali B inverse sama dengan H. Untuk pembuktian sebaliknya, diketahui H tidak sama dengan himpunan kosong. H subset G dan A B inverse sama dengan H. Berdasarkan yang diketahui, pilih A sama dengan B. Demikian sehingga A dikali A inverse sama dengan identitas sama dengan H. Sesuai dengan yang diketahui, B inverse sama dengan identitas dikali B inverse sama dengan H. Akibatnya AB sama dengan A dikali B inverse diinversekan lagi seelemen dengan H. Jadi sifat tertutup terpenuhi karena E seelemen dengan A, maka A inverse seelemen dengan EA inverse seelemen dengan H. Jadi setiap E seelemen dengan H mempunyai inverse di H. Sifat asosiatif sudah diturunkan dari sifat grup, jadi H merupakan sebuah subgrup. Akibat 4.5, misalkan G grup H subset G yang tak kosong dan berhingga, maka H subgrup dari G jika dan hanya jika untuk setiap A dan B itu berada pada himpunan H, berlaku A dikali B itu juga berada di himpunan A. Misalkan F sama dengan sebuah pemetaan dari bilangan real ke bilangan real dan didefinisikan pada operasi penjumlahan, maka F besar dengan aturan untuk setiap F G seelemen dengan F besar. F plus G adalah fungsi dengan definisi G plus G X sama dengan F X plus Gx, di mana setiap X adalah bilangan real. Dapat ditunjukkan F pada operasi penjumlahan adalah grup. Misalkan F berada pada sebuah himpunan F besar di mana F0 itu sama dengan 0, maka A adalah subgrup dari F. Terus teorema 4.6. Misalkan G grup dan Z dari G sama dengan B pada himpunan G, di mana AB sama dengan BA untuk setiap A himpunan G juga. Maka ZG merupakan subgrup komutatif G lebih jauh, ZG disebut center dari G. Untuk pembuktiannya, karena A dikali identitas itu sama dengan A untuk setiap A pada himpunan G, maka ZG bukanlah himpunan kosong. Ambil sembarang A dan B yang seelemen dengan Z di G, maka BC sama dengan CB untuk setiap C seelemen G. Dari sini diperoleh CB inverse sama dengan B inverse dikali C. C dikali B inverse sama dengan B inverse dikali C. Ini kurang di atas ini. Untuk setiap C seelemen G, jadi B inverse seelemen dengan ZG. Sekarang perhatikan, AB inverse dikali C sama dengan A B inverse dikali C sama dengan AC B inverse sama dengan AC dikali B inverse sama dengan CA dikali B inverse sama dengan C AB inverse. Maka dapat disimpulkan bahwa AB inverse sama dengan Z merupakan subgrup. Berdasarkan teorema 4.4, maka Z
G merupakan subgrup. Lebih jauh berdasarkan definisi 3.4 maka ZG merupakan subgrup komutatif. Mungkin cukup sekian dari saya penjelasan mengenai finite group dan subgroup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.